Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Berjumpa lagi bersama Yudi di sini. Belakangan ini saya agak cukup jarang update video terbaru karena lagi banyak aktivitas-aktivitas pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga membuat saya agak jarang update video terbaru. Kali ini saya ingin melanjutkan mengenai pembahasan kerajaan-kerajaan binatang. Nah, di video kali ini saya ingin membahas film Annelida atau kerajaan binatang Annelida. Tapi sebelum itu kita coba dulu putar intronya. Yang pertama kita kenali dulu apa itu Annelida sebelum kita masuk ke klasifikasinya. Annelida ini berasal dari bahasa Yunani. Annelus artinya adalah cincin, eidos artinya bentuk. Jadi Annelida ini merupakan cacing yang bentuknya menyerupai cincin yang diuntai. Kerajaan ini dihuni oleh cacing bersegmen, cacing tanah, dan lintah. Nah, kerajaan hewan ini habitatnya di tempat-tempat yang lembab seperti perairan air laut, perairan air tawar, dan tanah yang lembab. Tapi tidak semuanya spesies cacing ini berasal dari filum Annelida, karena ada beberapa spesies cacing juga, terutama di cacing laut ini, dia juga berasal dari kerajaan filum Platyhelminthes. Kembangbiakan Annelida ini bersifat aseksual dan seksual. Dia memiliki sistem reproduksi secara hermafrodit. Hermafrodit ini sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya, di mana bukan hanya filum moluska ya, bangsa-bangsa dari siput-siputan kemarin yang sempat saya jelaskan. Ternyata filum dari Annelida atau bangsa-bangsa cacing ini juga memiliki sistem reproduksi secara hermafrodit. Ya saya jelaskan kembali hermafrodit itu apa. Hermafrodit ini merupakan satu individu memiliki dua kelamin ganda. Tapi walaupun dia memiliki dua kelamin ganda, dia tetap memerlukan pasangan lainnya untuk saling membuahi. Filum Annelida yang kita bahas ini, dia sebagian spesiesnya beregenerasi dengan cara membelah diri. Ciri hewan dari filum Annelida ini, yang pertama dia tubuhnya bersegmen, terlihat seperti rangkaian cincin, dan di sekujur tubuhnya itu dipenuhi oleh otot-otot. Filum Annelida ini merupakan hewan selomata yang memiliki rongga tubuh yang cukup sempurna. Tubuh filum Annelida ini terdiri dari Tripoblastic selomata, simetri bilateral, dan metameri. Tripoblastic selomata merupakan hewan yang memiliki rongga tubuh sejati dan dilapisi oleh 3 jaringan embrionik tubuh. Contoh-contoh hewan yang mengalami Tripoblastic selomata diantara lain Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan Vertebrata. Tubuh filum Annelida ini juga dilapisi 3 lapisan tubuh embrionik yang terdiri dari eksoderm, mesoderm, dan endoderm. Kulit filum Annelida ini dilapisi oleh kutikular yang tipis dan lembab. Sistem pencernaan Annelida cukup sempurna dan memiliki sirkulasi yang tertutup. Annelida bernapas dengan permukaan tubuh, atau bisa kita bilang dia bernapas dengan kulit ya. Karena di permukaan kulit Annelida ini dia terdapat pembuluh darah yang kecil, yang dimana pembuluh darah itu digunakan sebagai alat organ pernapasan. Itu tadi penjelasan singkat mengenai Annelida, dan sekarang kita akan masuk ke klasifikasi dan beserta contoh-contoh hewannya. Nah, kelas pertama yang menghuni filum Annelida adalah kelas Polychaeta. Polychaeta ini berasal dari bahasa Yunani. Poly artinya banyak, sedangkan chaeta adalah rambut. Jadi Polychaeta ini merupakan kelompok cacing yang memiliki banyak rambut. Sebagian besar Polychaeta ini hidup di perairan air laut, dan beberapa spesies juga ada yang hidup di air tawar.
Polychaeta memiliki yang namanya parapodia. Parapodia ini merupakan alat berbentuk seperti dayung yang dimana parapodia ini digunakan sebagai alat penggerak dan sekaligus juga sistem pernapasan seperti apa ya, seperti ingsan begitu ya, karena Polychaeta ini hidup di daerah perairan. Nah, contoh-contoh hewan dari Polychaeta ini antara lain seperti Diorodilus, Namalicastis rhodocarde, Lycidis oele, Alita virens, Capitella capitata. Nah, kelas berikutnya adalah kelas Oligochaeta. Ini berbeda dengan kelas Polychaeta tadi. Oligochaeta, oligo artinya sedikit, chaeta adalah rambut. Jadi Oligochaeta ini merupakan kelompok cacing yang memiliki sedikit rambut, dan Oligochaeta ini juga tidak memiliki parapodia. Sebagian besar Oligochaeta ini habitatnya ada di dalam tanah-tanah yang lembab. Contoh dari kelas Oligochaeta ini adalah kelompok cacing tanah seperti Lumbricus terretris. Yang berikutnya adalah kelas Tritellata. Tritellata ini berbeda juga dengan kelas Oligochaeta dan kelas Polychaeta tadi, di mana Tritellata ini tidak memiliki rambut. Jadi Tritellata ini merupakan kelompok cacing yang tidak memiliki rambut. Bentuknya sebagian spesies berbentuk pipih, tidak memiliki parapodia. Pada ujung tubuhnya itu ya agak sedikit beruncing dan kepalanya kurang terbentuk. Sebagian spesies dari kelas Tritellata ini memiliki alat penghisap pada ujung segmen kepala dan ekor yang berfungsi sebagai alat untuk menempel ataupun untuk bergerak. Bersifat ekstoparasit, mereka menghisap darah pada objek-objek makhluk hidup tertentu. Ini tentunya sudah tidak asing lagi kalau kita mendengar cacing yang menghisap darah, ya tentu saja bangsa-bangsa lintah dan pacet. Contohnya adalah Hirudo javanica. Kelas Tritellata terbagi menjadi beberapa ordo, yaitu Ordo Branchiodelae, Ordo Hirudinea, dan Ordo Oligochaeta. Ini saya masih agak sedikit mempertanyakan apakah Oligochaeta ini dia masuk ke dalam ordo pada kelas Tritellata atau merupakan kelas tersendiri pada phylum Annelida. Ini saya masih agak bingung juga ini karena saya dapat beberapa sumber yang berbeda. Ada beberapa sumber yang mengatakan Oligochaeta ini merupakan kelas tersendiri pada phylum Annelida. Sedangkan ada juga yang beberapa sumber yang saya mendapatkan Oligochaeta ini merupakan ordo yang masuk ke dalam kelas Tritellata. Dan yang berikutnya ini adalah ini juga saya masih agak sedikit mempertanyakan, ini adalah kelas Echiura. Nah, Echiura ini merupakan kelompok cacing yang berbentuk sendok yang hidup di perairan air laut. Cacing ini sudah punah. Contohnya adalah Bonellia viridis. Ini juga saya agak masih mempertanyakan juga apakah kelas Echiura ini merupakan kelas tersendiri pada phylum Annelida atau ada juga yang saya mendapatkan kelas Echiura ini sudah masuk ke dalam kelas Polychaeta ya, kelas yang pertama tadi, kelas yang cacing yang memiliki rambut. Ini juga saya agak masih mempertanyakan apakah kelas Echiura ini dia kelas tersendiri pada phylum Annelida atau masuk ke dalam kelas Polychaeta. Yang terakhir adalah kelas Machaeridia. Machaeridia merupakan kelompok cacing purba yang memiliki tubuh bersegmen keras. Kelompok kelas ini telah lama punah. Contoh dari kelas Machaeridia adalah Turrilepas. Dan kalau ada teman-teman yang mungkin agak ada kesalahan informasi yang saya sampaikan, kita bisa sharing di kolom komentar. Dan mungkin saya rasa itu saja penjelasan singkat ini, walaupun agak sedikit menurut saya agak sedikit panjang lebar tadi ya. Dan mungkin itu saja video pembahasan kita kali ini mengenai kerajaan phylum Annelida.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. See you next time. Bye bye.